Nama Uya Kuya tentunya sudah tidak asing lagi buat yang sering nonton TV. Meskipun terkenal sebagai raja settingan, ternyata Uya Kuya memiliki bisnis di berbagai bidang. Bahkan, asetnya ditaksir mencapai 48 miliar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bisnis apa saja yang dimiliki oleh Uya Kuya, baik yang masih jalan maupun yang sudah tutup. Dan saya juga akan membahas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bisnis beliau. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Presenter Uya Kuya tanpa disangka ternyata orangnya pandai berbisnis. Ketika diwawancarai di acara podcast milik Ivan Gunawan, Uya berbagi cerita dengan blak-blakan apa saja bisnis yang dimilikinya, baik yang masih jalan maupun yang sudah tutup. Papi Uya bercerita bahwa dia sempat punya showroom mobil yang kemudian tutup, tapi sekarang baru mau mulai buka lagi. Papi Uya bercerita bahwa dia sempat punya showroom mobil yang kemudian tutup, tapi sekarang mulai buka lagi. Selain itu, dia juga hobi mengkoleksi jam tangan mahal untuk dijual ulang. Menariknya, dia mengatakan bahwa jam tangan itu lebih liquid daripada memelihara aset properti. Katanya, kalau jual tanah atau rumah bisa berbulan-bulan, sementara kalau jual jam tangan, hanya dalam hitungan hari bisa jadi uang lagi. Tapi nggak tahu ya, ini benar atau enggak. Kemudian, Papi Uya juga mendapatkan uang dari hobinya memelihara kucing ningrat. Bahkan sampai dibudidayakan dan diekspor ke luar negeri. Uya bahkan mengatakan bahwa yang mau beli kucingnya sudah sampai waiting list. Katanya calon-calon pembeli ini dikenalnya dari berbagai acara pameran dan lomba kucing internasional. Ya tentunya ini sebelum masa pandemi ya. Kalau bisnis kuliner, Uya Kuya sudah punya banyak juga. Ada J-Stick yang dagangan stick, bakmi nainai, ada juga dubu jip yang merupakan makanan Korea. Tapi ketika diwawancara, Uya bercerita bahwa karena pandemi, bisnis kuliner semakin sulit. Restoran J-Stick-nya harus ditombokin tiap bulan. Sementara bakmi nainai tutup dan dubu jip harus disederhanakan konsepnya. Selain itu, Uya juga memiliki bisnis pijat refleksologi dengan merek Yu Yuantang. Tapi ini jenis panti pijat sehat ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Yang nggak disangka, ternyata Papi Uya juga punya bisnis tambak udang di Bangka. Dan juga punya semacam rumah singgah di Australia khusus untuk penderita sakit mental. Rumah singgah ini pembayarannya langsung dari pemerintah Australia. Dan Uya bercerita bahwa tanpa disangka, justru bisnis rumah singgah inilah yang booming di masa pandemi seperti sekarang. Selain itu, keluarga Uya juga masih mendapatkan penghasilan dari endorse di Instagram dan juga dari YouTube. Bukan hanya Uya yang punya channel YouTube, tapi kedua anaknya, Cinta dan Nino, juga dibuatkan channel YouTube sendiri dengan penonton yang jutaan. Channel YouTube-nya Uya yang bernama Uya Kuya TV pada saat video ini dibuat memiliki subscriber hampir 3 juta dan menurut Social Blade ditaksir mendapatkan uang AdSense antara 2.900 sampai 46.000 dolar per bulannya. Biasanya pendapatan aslinya itu ya di tengah-tengah lah. Jadi katakanlah kalau pendapatan AdSense-nya 25.000 dolar sebulan aja, itu berarti sekitar 350 juta rupiah per bulannya. Dan itu belum termasuk kalau ada sponsor ya. Selain Uya, anak-anaknya pun memiliki lumayan banyak subscriber. Nino Kuya punya subscriber lebih dari 4 juta dan ditaksir mendapatkan uang AdSense antara 2.000 sampai 32.000 dolar per bulan. Sementara anak perempuan Uya Kuya yang bernama Cinta memiliki subscriber lebih dari 2,8 juta dan penghasilan AdSense-nya antara 2.200 sampai 35.000 dolar per bulan. Lumayan banget kan? Anak sekolah tapi penghasilannya bisa sampai ratusan juta rupiah per bulan cuma dari bikin video YouTube doang.
Mungkin ada teman-teman yang bingung, loh kok channel Extra Cash sekarang membahas bisnis selebriti sih? Tujuan saya mengangkat cerita ini adalah supaya kita belajar dari pengalaman orang lain. Kalau mendengar pengalaman Uya Kuya, ada beberapa pelajaran yang saya pribadi ambil. Yang pertama adalah dalam segala situasi, coba berpikir bagaimana caranya memutar sesuatu yang tidak enak menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan. Misalnya saja, waktu terjadi perdebatan antara keluarga Uya Kuya dengan Dennis yang sampai viral di media massa, yang dilakukan Uya bukan hanya ngomel saja, tapi dia gunakan kesempatan itu untuk meluncurkan lagu baru, dibahas di video YouTube yang bersambung, dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Dia jadi dapat duit dari situ. Pelajaran kedua yang saya ambil adalah berpikiran terbuka dan tidak takut untuk mencoba. Kalau kita lihat, portfolio bisnisnya Uya Kuya itu bisa dibilang lebar banget. Zaman sekarang udah biasalah kalau selebriti punya YouTube channel dan cari uang dari endorsan Instagram. Tapi Papi Uya cakupannya jauh lebih lebar. Dia sampai punya bisnis kuliner, punya tambak udang, punya rumah singgah untuk penderita sakit mental di luar negeri, budidaya kucing, dan sebagainya. Jadi cakupannya itu lebar banget. Nah, ini jadi pelajaran buat kita-kita. Jangan belum apa-apa udah takut, nggak berani, dan sebagainya. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Uya Kuya adalah untuk mensinergikan bisnis sebisa mungkin. Jadi jangan semuanya bisnis itu jalan sendiri-sendiri. Misalnya aja, bakmi Nai-Nainya kiosnya itu sharing dan sebelahan sama bisnis makanan Koreanya Dubujip. Kemudian tempat steaknya itu sebelahan dengan tempat pijat refleksinya. Jadinya untuk memonitor operasionalnya lebih simpel karena deketan, dan dari segi promosi juga bisa lebih mudah menarik penggemar Uya untuk mencoba berbagai produk di satu tempat. Pelajaran selanjutnya yang saya amati, Papi Uya ini tidak segan untuk menutup bisnis yang sudah sekarat. Misalnya aja, bisnis mie ayam Nai-Nai yang dia punya. Beliau bercerita bisnis mie-nya sebenarnya laku banget sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi jadi sepi karena orang-orang kantor pada work from home dan omsetnya sudah tidak bisa lagi menutup biaya operasional. Jadi dia tutup aja deh bisnisnya dan dia fokus ke bisnis yang lain. Banyak di antara kita yang punya bisnis tapi meskipun bisnisnya itu sudah sekarat, kita tetap tidak sanggup untuk melepaskan dan akhirnya terus berdarah. Apalagi kalau bisnisnya itu sempat sukses, kayaknya berat banget untuk move on. Tentunya kita memang tidak boleh cepat menyerah ya. Dan selama masih bisa dianalisa dan diubah strategi bisnisnya, kita tetap harus berusaha. Tapi kalau memang sudah bertemu dengan jalan buntu, terkadang yang lebih baik adalah melepaskan, kemudian fokuskan energi ke bisnis lain yang lebih menjanjikan. Dulunya Mimin pribadi nggak tahu kalau Papi Uya ini ternyata jago bisnis juga. Tapi ternyata banyak juga ya hikmah yang bisa kita pelajari dari beliau. Kalau teman-teman ingin nonton wawancara fullnya, silakan klik link di deskripsi. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!